Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggela Pinci Putri. Saya dari kelas R10 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian keuangan. Langsung saja. Pentingnya manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah subjek yang sangat menarik saat kita mendekati abad ke-12. Radio dan televisi menyajikan cerita-cerita dramatis tentang pertumbuhan dan penurunan perusahaan-perusahaan, pengambilan ke perusahaan, dan berbagai jenis restrukturisasi perusahaan. Pentingnya prinsip keuangan ini digarisbawahi dengan adanya perkembangan dramatis yang terjadi dalam pasar keuangan. Adapun fungsi keuangan, fungsi keuangan yang utama adalah dalam hal keputusan investasi, perhitungan biaya, dan dividen untuk suatu organisasi. Definisi pengendalian manajemen. Ada dua, yang pertama umpan balik mekanikal versus respon perilaku. Fokus utama dalam pengendalian keuangan adalah perilaku dari orang-orang yang ada dalam organisasi dan bukan pada mesin. Aplikasi mekanikal dari pengendalian seperti termometer yang mengendalikan temperatur tubuh lebih menekankan pada sifat mekanikal daripada sifat perilaku. Yang kedua, ada perluasan konsep-konsep tradisional. Di sini, konsep-konsep pengendalian dalam akuntansi seringkali berarti hasil dari informasi akuntansi adalah langkah akhir dari peran akuntan. Prinsip-prinsip yang berhubungan dengan desain pengendalian internal mencerminkan pengalaman dari profesi audit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengendalian terpadu. Ada 4. Yang pertama itu perencanaan. Proses perencanaan dalam organisasi juga ditandai dengan istilah perilaku penetapan tujuan. Aspek-aspek terpenting dari proses penetapan tujuan adalah dasar dari organisasi dan komunikasi. Masalah pokok dari perencanaan dapat menjadi kunci pengendalian yang efektif. Yang kedua, ada operasi. Di sini pengendalian operasi itu merupakan suatu proses perantara dan proses perbaikan terhadap aktivitas-aktivitas operasi selama proses implementasi atas rencana-rencana manajemen. Yang ketiga, ada umpan balik. Umpan balik dalam organisasi berasal dari sumber formal dan informal yang disusun dari komunikasi non-variabel. Yang terakhir, yang keempat, yaitu interaksi pengendalian. Perencanaan operasi dan aktivitas-aktivitas umpan balik telah diidentifikasi sebagai 3 aspek dari proses administratif yang sangat didukung oleh rancangan sistem pengendalian terpadu. Next. Adapun faktor-faktor kontekstual ada 4. Yang pertama yaitu faktornya ukuran. Ukuran ini dapat dipandang sebagai suatu peluang dan juga suatu hambatan. Ukuran dipandang sebagai pemberi manfaat ekonomi dan bukan sebagai strategi pengendalian. Yang kedua, ada stabilitas lingkungan. Desain pengendalian dalam lingkungan yang stabil dapat berbeda dari desain pengendalian dari lingkungan yang selalu berubah. Yang ketiga, faktor-faktor kontekstual yaitu motif keuntungan. Di sini, keberadaan motif keuntungan tentunya bukanlah suatu penghalang untuk menggunakan ukuran-ukuran penilaian akuntan terhadap produktivitas. Yang terakhir, faktornya adalah faktor-faktor proses. Telah diketahui bahwa tujuan proses terhadap pengendalian akuntansi dapat menjadi suatu penentu yang penting dalam desain pengendalian. Selanjutnya, adapun pertimbangan-pertimbangan rancangan ini ada 3. Yang pertama, antisipasi terhadap konsekuensi logis. Antisipasi terhadap konsekuensi logis merupakan komponen-komponen inti dalam mendesain pengendalian. Kondisi ini merupakan hal yang penting bagi seorang manajer keuangan yang terbiasa membuat pertimbangan berdasarkan apakah suatu hasil itu baik atau buruk. Yang kedua, relevansi dengan teori agensi. Teori agensi menyangkut persoalan biaya, di mana suatu pendelegasian dengan asumsi keputusan-keputusan tertentu bersifat tidak nyata atau dipengaruhi secara bersama-sama agar menjadi tidak nyata. Yang ketiga, pengelolaan perubahan. Pengelolaan perubahan itu sendiri adalah sesuatu yang penting dalam menentukan rancangan-rancangan pengendalian. Next, pengendalian dalam era pemberdayaan. Ada 4.
Pengendalian dalam era pemberdayaan ini ada 5. Yang pertama, sistem pengendalian diagnostik. Sistem pengendalian diagnostik bekerja seperti tombol-tombol pada panel pengendalian di kokpit pesawat terbang yang memungkinkan pilot untuk mendeteksi tanda-tanda dan menjaga variabel-variabel kinerja penting dalam batas tertentu. Yang kedua, ada sistem kepercayaan. Perusahaan menggunakan sistem kepercayaan selama bertahun-tahun dalam upayanya untuk menegaskan nilai-nilai dan arah yang diinginkan oleh para manajer untuk diterapkan oleh karyawannya. Pada umumnya, sistem kepercayaan bersifat singkat, syarat nilai, dan inspirasional. Yang ketiga, sistem batasan. Sistem ini didasarkan pada prinsip manajemen sederhana, tetapi mendasar yang dapat disebut kekuatan pemikiran negatif. Sistem batasan tidaklah selalu jelas bagi para manajer senior. Banyak aturan main ditetapkan setelah skandal publik atau penyelidikan internal atas tindakan yang dipertanyakan. Yang keempat, sistem pengendalian interaktif. Di sini sistem pengendalian interaktif merupakan sistem informasi formal yang digunakan oleh para manajer untuk melibatkan diri secara terus-menerus dan personal dalam keputusan bawahan. Ini lanjutan dari pengendalian dalam era pemberdayaan yang kelima, yang terakhir, yaitu penyeimbangan pemberdayaan dan pengendalian. Manajer yang efektif akan memberdayakan organisasinya karena mereka percaya pada potensi dasar manusia untuk melakukan inovasi dan menambah nilai secara kolektif. Keempat jenis pengendalian tersebut disusun dalam kekuatan yang saling mendukung. Baiklah, sampai di situ dulu pengendalian keuangan yang saya jelaskan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.